Rekan ini mohon untuk sama-sama agar kondusif dan teman-teman diwajibkan untuk memakai pakaian yang syariah dan juga teman-teman mohon untuk tidak tidur-tiduran agar nantinya tidak ketiduran. Ya. Baik, langsung saja kepada Ustadz Agung Waspodo. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini tanggal 22 Syawal sudah di penghujung bulan Syawal kita. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian ini mungkin rencananya memang akan dirutinkan, tapi waktunya ini sebenarnya tidak bisa untuk hari Ahad pagi, Ahad kedua, sebenarnya tidak bisa. Ada jadwal rutin sebenarnya sudah. Namun karena di tempat itu kondisinya belum bisa melaksanakannya sekarang karena biasanya tatap muka. Jadi sementara ini pekan kedua masih mungkin. Nanti kalau sudah rutin mungkin di bulan Juli atau setelahnya kita harus cari jadwal yang lain nantinya, insya Allah. Yang pada subuh itu nampaknya masih ada yang terbuka itu Sabtu ya, sepertinya ya. Nanti karena memang setelah wabah COVID-19 ini 3 bulan atau 2 bulan belakangan ini jadwal-jadwal yang tatap muka ini memang tidak semuanya balik normal. Jadi nanti mungkin harus dicarikan waktu lain. Tapi insya Allah niat kita untuk rutin nanti mudah-mudahan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama, nanti mungkin kalau kurikulumnya bisa diatur oleh Agrandi ya, nanti dikasih tahu ke teman-teman apa urutannya gitu. Saya juga kalau memang ini mau dirutinkan dan pesertanya juga rutin, bukan pesertanya ganti setiap kali sesi, mungkin perlu juga dibuat semacam komitmen berupa kehadiran dan juga komitmen berupa ringkasan gitu ya. Agak klasikal sedikit memang, tetapi kan biasanya zaman sekarang apa-apa sudah di PDF kan, apa-apa sudah dikirim bentuk ininya, bentuk itunya. Nah, padahal memang aslinya memang menuntut ilmu itu adalah menyimak, mendengar, membaca, mengulang, dan kemudian mencatat. Memang itu strict ya sebenarnya. Tidak ada cara, tidak ada shortcut sebenarnya dalam urusan agama ya, nggak ada shortcutnya. Walaupun kita mau berusaha bagaimanapun memang back to basic ya, kembali kepada kitab, kembali kepada bacaan, kembali kepada kemurnian dan lain sebagainya. Jadi ya masa boleh berubah, waktu boleh berubah, cara kita bertemu juga bisa berubah, nggak masalah tentang itu. Kita bisa online, bisa offline dan lain sebagainya. Namun esensi dari belajar ini ya adalah kita mengambil sebanyak-banyaknya hikmah dan menghafalkannya. Ya. Jadi menghafal ini juga tidak boleh dianggap remeh, karena memang itu bagian dari hasanah kaum muslimin dan itu akan terus ada. Ya. Baik, itu mungkin pesan-pesan singkat saya di awal. Hari ini kita akan masuk kepada bab sebenarnya kalau di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu terdiri dari 2 jilid sebenarnya, 2 jilid tebal ya, sekitar 500-an halaman satu jilid, jadi 1000 halaman kurang lebih kitab itu. Kemudian disyarah kembali, dijelaskan kembali oleh Imam Al-Khathami As-Suhaili. Itu menjadi 4 jilid yang diberi judul Ar-Raudul Unuf, tapi 4 jilid yang agak kecil-kecil ya. Tapi tetap saja jumlahnya membengkak jadi banyak. Nah, kalau misalnya kita mulai dari turunnya wahyu, itu berarti kita sudah hampir di ujung jilid pertama As-Suhaili. Kalau di dalam aslinya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu kira-kira pertengahan jilid pertama. Kira-kira pertengahan jilid pertama. Artinya kita asumsinya semua yang terjadi sebelum diangkat Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul itu merupakan tanggung jawab kita untuk membacanya sendiri secara mandiri. Judulnya disebut Mab'atsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya diutusnya atau momen pada saat Nabi SAW diangkat, dan itu pun tidak langsung pada
bertemunya Rasulullah dengan Jibril ya. Jadi ada prolog-prolognya juga, dan itu penting untuk kita ketahui. Mudah-mudahan ada manfaat tambahan. Walamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan, ketika Rasulullah telah mencapai usia. Balagha itu selalu apa namanya, jadi istilah yang populer dalam pembahasan turunnya wahyu, karena memang Allah sampaikan. Jadi segala sesuatu ini Allah yang sampaikan. Jadi kita sampai kepada titik ini juga Allah yang sampaikan, balagha juga ya. Bahwasanya kita sampai kepada suatu momen tertentu, cita-cita tertentu. Ini kaidah dasar ketika kita sampai kepada suatu pencapaian, suatu keadaan, kita yakin itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang by chance, tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Semuanya sudah ada garisnya. Ya, sudah ada ketetapan-ketetapannya. Jadi juga memang begitulah para ulama dahulu ketika menuliskan, menyampaikan apa namanya, riwayat, hadis dan seterusnya, itu dengan cara-cara yang pilihan katanya itu tidak sembarang gitu. Jadi bukan indahnya apa gitu, bukan enaknya apa, tapi maknanya apa gitu. Jadi dan terasa indah juga kalau memang mau sampai ke sana. Di falamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan ba'athahu Allah taala rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Jadi sederhananya itu sebenarnya cuma satu kalimat saja tentang ini. Ketika telah mencapai usia 40 tahun Rasulullah SAW, ba'athahu Allah mengutusnya. Ya, ba'athahu Allah taala, Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi esensi dari pewahyuan atau diangkatnya seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW adalah dalam rangka menjadi rahmatan lil alamin. Kedua, waqafatan linnas, ya. Diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya orang-orang Arab saja, bukan hanya sukunya saja, bukan Quraisy saja, tetapi seluruh manusia. Waqafatan linnas basyiran, untuk memberikan kabar gembira. Wan nadhiran itu tambahannya adalah memberikan peringatan. Jadi esensinya itu ada 4. 1, menjadi rahmat bagi seluruh alam. 2, diutus bagi seluruh manusia. 3, memberi kabar gembira. 4, memberikan peringatan. Ya. Nah, kalau dari segi urutannya itu nggak bisa dibalik tuh, memberi peringatan dulu, kemudian memberi kabar gembira, ya, kemudian seluruh manusia, baru kemudian rahmatannya. Tidak boleh dibalik urutannya juga gitu. Jadi yang pertama kali harus difahami adalah menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Makanya kalau kita saksikan Rasulullah 13 tahun itu tidak ada satupun ayat tentang mengangkat senjata, tidak ada satupun ayat tentang berperang, tidak ada satupun ayat untuk konflik, ya, atau menghadapi konflik. Jadi selama 13 tahun itu walaupun secara terbuka kurang lebih 10 tahun terakhir, ya, dan kemudian setelah hijrah baru turun ayat-ayat seperti kutiba alaikumul qital gitu, ya, atau udzina lilladzina yuqatalun, ya. Jadi baru muncul ya setelah 13 tahun. Jadi 13 tahun lamanya dididik untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan nanti ketika ayat-ayat perang turun, masih status menjadi rahmat. Jadi perang pun dalam rangka menyebar rahmat. Loh, kok bisa? Nah, itu nanti kita bahasnya di jilid kedua. Tapi perlu kita garis bawahi seluruh yang kita lakukan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, maka rahmat bagi alam semesta. Jadi dengan satu kata pendek itu, 2 kata rahmatan lil alamin, itu sudah menyelesaikan sebenarnya ratusan bahkan mungkin ribuan masalah. Ya, tidak ada lagi umat Islam yang buang sampah sembarangan. Bagaimana mungkin sehari-hari dia membaca Al-Quran tapi dia membuang sampah sembarangan? Itu tidak mungkin. Konflik gitu sudah. Ya. Tidak mungkin dia kemudian misalnya menganiaya, baik itu binatang-binatang, tumbuhan, gitu ya, apalagi manusia. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi sebenarnya dengan berpegang kepada satu dari 4 masalah tadi, 4 item tadi saja, sebenarnya sudah banyak di antara kita ini yang sebenarnya tidak qualified menjadi seorang muslim sekalipun. Ya, karena masih banyaknya kezaliman yang kita lakukan, masih banyaknya masih jauhnya rahmat mengiringi langkah-langkah kita. Yang kedua, waqafatan linnas. Jadi kita ketika berdakwah juga kepada seluruh manusia.
Ya, bukan hanya untuk kaum tertentu, tidak ada eksklusivitas, ya, yang ada adalah inklusif. Jadi semua orang berhak mendapatkan dakwah ini. Jadi oleh sebab itulah para sahabat dahulu mengarungi padang pasir, mengarungi lautan untuk menyampaikan walau cuma satu ayat atau menyampaikan risalah ini, ya, tauhid ini, sehingga sampai ke sini. Jadi kalau tidak ada wakafatan linnas, mungkin agama itu hanya di kota Mekah dan tidak kemana-mana. Namun buktinya sampai dari Maroko sampai Merauke, kalau istilahnya satu Somatnya, dari barat sampai ke paling ujung timur waktu itu. Ya, kalau sekarang sudah meliputi seluruh dunia, tidak ada lagi negara kecuali mereka sudah tahu tentang Islam. Seberapa banyak dia tahunya, ya tergantung manusianya mau cari tahu lebih banyak atau tidak. Yang kedua. Yang ketiga, basyiran. Basyiran wa nadhiran. Basyir itu berarti memberi kabar gembira. Ya. Jadi memang dakwah ini harus lebih banyak, lebih mendahulukan kabar gembira. Jadi cerita tentang surga itu harus lebih banyak dan lebih dahulu daripada cerita tentang neraka. Jadi kita harus diberi kesemangatan, diberi kabar gembira, diberi suatu penyemangatan lah, motivational doing good things, ya, doing good deeds, ya, seperti itu. Jadi baru kemudian kita dikasih tahu ini yang nggak boleh, ini yang harus diluruskan, ini yang tidak boleh dilanggar. Jadi saya ulangi lagi tadi, rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran, dan maknanya juga wa nadhiran. Seperti itu. Wa kana Allah tabaraka wa ta'ala qad akhadha al-mithaqa ala kulli nabiyyin ba'athahu qablahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian, akhadhal mitsaq, telah mengambil perjanjian ala kulli nabiyyin, kepada seluruh nabi, ya, ba'athahu qablahu, yang telah diutusnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya sudah ada keterhubungan antara nabi-nabi sebelum Rasulullah, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diambil janji-janji dari para nabi untuk apa? Untuk 4 hal: bil imani bih wa tasdiqilah wa nasrilah ala man khalafah. Jadi dijanjikan atau sudah diambil perjanjian atas nabi-nabi sebelum Rasulullah ini agar mereka beriman kepadanya dan kemudian membenarkannya, wa tasdiqilah wa nasrilah, dan kemudian menolongnya, ala man khalafah, atas orang-orang yang menyelisihinya atau orang-orang yang berlawanan dengan misi dari kenabian itu. Jadi ada 3 hal di sini. Dan itu terjelaskan nanti ketika surah Ali Imran ayat 81 turun kepada Nabi untuk menguatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan jauh-jauh hari. Jadi penciptaan nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Jadi bukan sesuatu plan B atau contingency plan gitu ya, karena ternyata manusia ini masih saja bergelimang dengan kejahiliahan, sehingga perlu diutus Nabi. Tapi sudah ada tahapan. Seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran di 81 itu menjadi penjelas tentang keterhubungan antar nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Shadaqallahu al-azim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq, mengambil perjanjian, ya, an-nabiyyin, pada nabi-nabi, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, ketika diturunkan kepada mereka ayat Allah atau kitab-kitabnya dan hikmah dan petunjuk-petunjuknya, thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunnah, dan kemudian datang kepada mereka, yaitu nabi, rasul di sini Rasulullah SAW sebagai penabi penutup,
ya musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Nabi Rasulullah membenarkan apa yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dan mereka pun mengimani dan memberikan pertolongan untuk itu. Qala, Allah bersabda, Allah berfirman, qala, dan bertanya kepada mereka, aqrartum, apa kalian menyetujui, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan diambil atas kalian itu perjanjian sebagai mana yang sudah ditetapkan. Qalu aqrarna, mereka semua mengatakan kami siap, kami menyepakati, kami menyetujui. Qala, Allah kemudian berkata, berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka kalian menjadi saksi karena aku juga menjadi saksi atas kalian. Shadaqallahul azim. Jadi nabi-nabi sebelumnya sudah mengetahui bahwa nanti akan ada nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengikutnya pun diberitahu. Dari nabi pertama sampai dengan nabi terakhir yang nabi terakhir yang sebelum ketemu nabi memang tidak pernah bertemu Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pernah menginjakkan kaki di tanah nanti di mana Rasulullah akan lahir, yaitu kota Makkah, ya. Nabi Ismail juga seperti itu. Nah, disinilah suatu keadaan yang membuat kita, atau suatu keterangan yang diberikan bahwa kita juga merupakan bagian dari proses kenabian yang pertama sampai dengan yang Nabi dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi satu kesatuan, dan ini juga menjelaskan kenapa ketika Rasulullah SAW nanti Isra menuju Masjidil Aqsa, ya, ke daerah yang kemudian kita kenal sebagai Masjidil Aqsa, itu nanti dipertemukan dengan nabi-nabi, dan semua nabi-nabi itu mengenal siapa Nabi SAW. Dan mereka kemudian melaksanakan salat sebelum Rasulullah naik Mi'raj ke langit ke-7. Ya. Di situ juga yang memimpin salatnya adalah Rasulullah SAW sebagai Nabi penutup. Itu beberapa hal yang terkait dengan awal permulaan sebelum penjelasan tentang turunnya wahyu. Baik. Kenapa usia 40 tahun? Ini juga ada keterangan dari Imam As-Suhaili sebagaimana di surah Al-Ahqaf ayat ke-15, ya, yang berkaitan dengan usia 40 tahun di dalam Al-Qur'an. Itu kadang-kadang dikaitkan dengan nabi-nabi, ya, tetapi di sini kalau kita lihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Jadi dimulainya ayat itu berbicara tentang wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami sudah wasiatkan kepada manusia, setiap manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, kurha wa wada'athu kurha, ketika hamil itu dalam keadaan yang berat, ya, dalam keadaan yang melelahkan, dan ketika melahirkannya juga berat dan melelahkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, kemudian diurus, disapih itu sampai usia 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai kemudian dia bisa berdiri, menjadi mandiri. Wa balagha 40 sana, dan ketika dia sampai kepada usia 40 tahun, nah di sini ada 4 ya, ada 4 kriteria atau 4 ciri orang soleh kalau sudah sampai usia 40 tahun atau menjelang usia 40 tahun. Bagi yang masih jauh dari 40 tahun, anggap aja ini persiapan, ya, menuju usia 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu satu bagian, ya. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku mampu, auzi'ni itu berikan aku arahan, an ashkura, agar aku bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, ya. Bersyukur atas ni'mataka allati an'amta alayya, yang sudah engkau limpahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Nah, baru yang kedua nanti wa an a'mala shalihan. Yang pertama itu kemampuan bersyukur. Jadi orang usia 40 tahun itu usia di mana kalau dia tidak pandai bersyukur, maka akan sulit sekali bagi dia untuk bersyukur. Jadi 40 ini semacam
palung, itu semacam satu titik di mana kalau kita sampai usia 40 tahun itu, kalau tidak bagus ya, kalau tidak memiliki karakter-karakter yang positif, maka sulit sekali untuk melaksanakannya. Jadi makanya persiapan itu sejak sekarang. Tapi ada juga tentu saja pengecualian-pengecualian Allah berikan kepada orang-orang yang setelah 40 tahun keluar juga dari gelimang dosanya. Tapi seharusnya usia 40 tahun itu cirinya adalah minta petunjuk untuk semakin pandai lagi dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu, dan beramal soleh untuk mencapai keridhoanmu, atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya kalau sudah menjelang 40 tahun itu adalah beramal soleh. Amal-amal yang sudah bicara tentang kualitas keridhaan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia tidak lagi mengejar kuantitas, tapi kuantitasnya tetap ya dipertahankan, tapi sudah lebih pada hal-hal yang sifatnya quality. Jadi kalau usia sebelum 40 tahun sholatnya mungkin kejar-kejaran gitu. Kalau sudah 40 tahun itu udah nggak ada yang dikejar-kejar lagi, tinggal khusyuk-khusyuan. Tapi kalau dari usia kecil, dari usia muda sudah khusyuk dan kemudian sholatnya juga udah banyak, Masya Allah, bagus sekali. Bahkan tak sampai 40 tahun dia udah syahid, Insya Allah. Berarti dia sudah 40 tahun di usia 20 mungkin. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tetapi ini yang normalnya sampai 40 tahun itu sudah pandai bersyukur dan pandai beribadah juga untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa an a'mala salihan tardahu. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah juga kesolehan itu kepadaku dan kepada dzurriyah, kepada keturunanku. Jadi sudah orientasinya kepada keluarga, orientasinya kepada generasi yang akan ditinggalkan, generasi yang akan menjadi penerus, ya. Fi dzurriyyati, ya, wa aslih li. Jadi bicara kesolehan bukan hanya untuk dirinya, tetapi kesolehan untuk keluarganya, keturunannya, dan seterusnya. Dan yang keempat, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi yang ketiga ini, yang keempat ini kadang-kadang jadi 4, kadang-kadang 4 dan 5. Tetapi kalau Ibnu Katsir menggambarkannya jadi satu bagian, yaitu taubatnya seorang, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku ingin bertobat kepadamu. Ya, ada yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa orang yang sudah 40 tahun itu akan menghabiskan banyak sekali waktunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang masih muda sudah sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah memiliki kualitas-kualitas yang unggul, kualitas-kualitas yang baik. Ya, biasanya anak-anak muda tobatnya entar-entar aja katanya gitu. Tapi kita nggak tahu apakah sampai 40 tahun ya kan. Kalau udah sampai 40 tahun ya rugi juga ya, belum bertobat sama sekali. Tapi kalau sudah 40 tahun nggak juga suka bertobat, nah itu udah kebangetan. Ya. Susah juga kita akan mengkondisikannya kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di yang keempat, ini tubtu ilaika, bisa digabung wa inni minal muslimin. Jadi bentuk pertobatannya itu adalah dia menjadi bagian produktif dari kalangan kaum muslimin. Tapi kalau dibagi menjadi 4 dan 5 berarti ia menjadi bagian dari kaum muslimin. Jadi ada pertobatannya dan wujudnya adalah dia menjadi barisan dari dakwah ini, menjadi barisan dari kaum muslimin. Jadi dia menyatakan dirinya, keberpihakannya sudah jelas. Jadi usia 40 tahun tadi ada beberapa kriteria menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus keluar dari mulut orang yang usia 40 tahun. Pertama, minta ditunjuki cara bersyukur yang baik. Yang kedua, beramal soleh untuk mendapatkan keridhaan. Yang ketiga, bicara tentang anak keturunan yang soleh juga, ya, anak-anak yang soleh. Yang keempat dan kelima atau 4, 2 bagian, terserah bagaimana melihatnya. Kalau saya ikut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan tobatnya seseorang itu wujudnya adalah dia menjadi barisan dari kaum muslimin, menjadi satu bagian dari pergerakan. Allahu a'lam bishawab. Itu surah Al-Ahqaf ayat 15. Kalau Ibnu Katsir menggabungkannya dengan 16 juga. 15 dan 16 itu ditafsirkan menjadi satu kesatuan. Tapi nanti waktu kita tidak cukup untuk sampai yang membahas 16-nya juga, nanti boleh dibahas sendiri saja. Dibuka kitab tafsir. Baik, kita lanjutkan. Kemudian diriwayatkan ini hadis dari An Aisyah radhiyallahu anha annaha haddathathu, bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan sebagai berikut, memberikan hadis. Anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah.
Berikut ini adalah tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal Rasulullah SAW ini akan mengemban nubuah, ya, risalah, akan menjadi nabi atau memikul beban atau memikul tanggung jawab kenabian. Adalah hina aradallahu karamatahu wa rahmatan lil ibad. Ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi yang pertama kata menurut Bunda Aisyah, sebagaimana tentu saja mendengar langsung dari Nabi SAW, tanda-tanda awalnya apa ya Rasulullah? Begini tanda-tanda awalnya. Maka kemudian Bunda Aisyah menceritakan. Tanda awalnya adalah, perlu kita note juga bahwa, kita catat juga bahwa Bunda Aisyah itu setelah kepergian Nabi SAW, setelah meninggal, wafat Nabi SAW, Bunda Aisyah itu kan diminta untuk menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Nabi. Pertama sedikit, makin lama makin penuh itu Masjid Nabawi, sehingga dibuatkan satu majelis khusus, tempat khusus. Jadi nanti Bunda Aisyah itu mengajarkannya dari balik pintu biliknya. Ya. Nanti kan biliknya Bunda Aisyah juga digeser kan. Setelah ayahnya meninggal dunia dan kemudian menyusul Umar bin Khattab, akhirnya kamar itu ya yang tadinya hanya kamarnya Bunda Aisyah dan Rasulullah SAW, 2/3-nya dipakai untuk ruang jenazah, ruang kubur maksudnya, ruang kuburan bagi ketiga orang yang mulia. Tadinya Bunda Aisyah di situ ngajar, kemudian mundur ke belakang ke rumahnya Fatimah. Jadi ada 2 pintu di situ. Nah, disitulah orang-orang berkumpul, makanya banyak para ahli hadis itu bergurunya dengan Bunda Aisyah. Makanya banyak banyak hadis-hadis dari Bunda Aisyah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Nabi SAW. Kalau di kitab itu ada namanya Musnad Aisyah, ya, Musnad Aisyah. Jadi seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah itu dikumpulkan jadi satu. Bunda Aisyah itu Musnad Aisyah. Ya. Ini yang mengumpulkannya Syekhul Islam Imam Al-Hafiz Abil Fadl Ahmad ya, Ali bin Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengumpulkan seluruh hadis yang melalui Bunda Aisyah. Ya, jadi dikelompokkan pula. Jadi sudah ini kalau dijadikan buku atau ada yang mau ngarang-ngarang lagi dari sini bisa panjang ini tentang Bunda Aisyah ya. Dan tidak semuanya tentang jadi begini kadang-kadang ada kejadian-kejadian atau ucapan-ucapan, tindakan-tindakan itu memang terjadinya di daerah Arab, di ruang lingkup privat gitu ya. Di dalam rumah, di dalam kamar. Kan itu para sahabat kan berhenti di pintu, nggak ada yang masuk ke situ kecuali dipanggil Nabi. Jadi yang terjadi di belakang layar itu istilahnya di dalam rumah, di dalam bilik Rasulullah itu ya Bunda Aisyah yang biasanya orang-orang jadi nanya nanti kepada Bunda Aisyah, ya, gimana itu. Jadi baik, kita lanjut. Jadi apa tanda-tanda awalnya kata Bunda Aisyah? Awal-awal tandanya itu hina aradallahu karamatahu adalah ketika Allah menginginkan atas Nabi itu karomah. Jadi jangan alergi juga dengan istilah karomah. Karena memang ada di dalam hadis karomatahu, memberikan kemuliaan padanya. Ya, kalau karomah kadang-kadang definisinya juga beda-beda kan. Wah, ini dia dapat karomah gitu ya. Kalau saya sering juga dapat karomah tapi bentuknya sarung karomah, ada mereknya karomah. Dapat karomah juga, tapi bukan karomahnya Allah. Mudah-mudahan dengan sarung itu dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu penghargaan, pemuliaan sebenarnya, dimuliakan. Ya, kalau antum misalnya dengan ilmunya masing-masing nanti menjadi tokoh dan menjadi manusia yang mendatangkan banyak maslahat bagi seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin, itu karomah mungkin itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghargai hambanya dengan memberikan suatu kemanfaatan lewat dia. Secara definisi atau secara prinsip kita memahami seperti itu. Jadi misalnya ada orang memuji, wah hebat sekali ini, nggak ada apa-apanya sebenarnya, kita cuma selang gitu ya. Cuma sebuah pipa gitu. Karena ujungnya dari Allah, mengalirnya juga karena Allah, mengalir ke siapanya juga Allah juga yang ngatur. Jadi kita cuma pipa gitu. Jadi tidak perlu kita
sombong, terus menjadi orang yang hebat hanya karena jadi pipa gitu. Alhamdulillah. Ya. Banyak orang punya megang pipa tapi tidak ada air yang mengalir karena tidak dimuliakan Allah. Jadi ya dia dengan dirinya sendiri. Yang manfaat itu adalah ketika kita Allah datangkan manfaat melalui pipanya kita. Pipa di belakangnya ada lagi. Kalau saya ini lagi nyampaikan dari Imam Suhaili, di belakang ujung-ujung sana ada pipanya Imam Suhaili. Di belakang-belakangnya lagi Ibnu Hisham. Belakang-belakangnya lagi para perawi hadis. Belakang-belakangnya mudah-mudahan sampai ke Nabi. Walaupun saya tidak punya sanadnya gitu. Cuma jadi selang kotor gitu. Enggak ya, bersih ya karena isinya bagus. Bagian luarnya mungkin kotor yang bagian sayanya. Kalau di dalamnya mudah-mudahan bersih. Seperti itu. Jadi ya kita itu belajar ilmu juga supaya semakin tunduk lagi kepala ini. Jadi semakin banyak kita mendatangi majelis ilmu, kepala kita makin kecil bukan makin gede. Gitu. Kalau makin gede ada yang keliru. Jadi menurut bahasanya hina aradallahu karamatahu adalah saat di mana Allah menginginkan sebuah penghormatan ya, yang besar tentu saja sebagai nabi itu penghormatan. Wa rahmatan lil ibad dan menjadikan rahmat ya rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala juga bagi hambanya. Adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Bentuknya adalah satu mimpi yang bisa dipertanggungjawabkan, mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Seperti apa ru'yahnya? Seperti apa mimpinya? La yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yan, tidaklah Rasulullah kalau mimpi sedang tertidur tentu saja tadi mendapatkan mimpi fi naumihi di dalam tidurnya illa ja'at kafalakis subhi ya. Selalu mendatangi Nabi itu sinar pagi. Sinar pagi nih sebentar lagi nih kira-kira jam 6-an ya, itu nanti ketika kita masuk waktu syuruk ya, itu adalah ketika matahari baru mau nongol tuh, baru mau muncul di ufuk ya. Itu nanti mendadak langit ini yang tadinya gelap tiba-tiba terang, tapi belum kelihatan mataharinya, baru terang aja dulu, ses. Gitu. Kalau yang sering ke pantai atau ke gunung gitu ya, melihat ke arah timur ketika matahari terbit itu kan ada sinar pertama, itu disebut dengan falakis subhi. Setiap kali Rasulullah tidur menjelang kenabian, ada yang mengatakan 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, mimpinya itu terus. Apa maksudnya? Kenapa mimpinya seperti itu? Tidak ada mimpi yang lain, nggak ada mimpi-mimpi yang lain. Mimpinya selalu melihat falakis subhi. Ya, selalu mimpinya seperti itu. Nah, yang dilihat bukan mimpinya saja. Dilanjutkan lagi, qalat, hadisnya belum selesai. Wa habbaballahu ta'ala ilaihil khalwata. Jadi ternyata sinar matahari pagi itu efeknya kepada diri Nabi SAW. Allah buat dia cinta. Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mencintai khalwah, mencintai kesendirian, kesunyian di dalam kesendirian. Nah, nanti nih konteksnya saya akan luruskan lagi, jangan sampai setelah ngaji ini semuanya pada ngumpet. Bukan itu ya, sudah ada jadi hadis-hadis Rasul itu kan ada hadis sahih tapi tidak diamalkan. Jadi enggak semua hadis sahih antum main amalkan, antum bisa cari-cari gua nanti sekarang itu dan enggak ada lagi perintah Rasulullah cari gua gitu. Kholwatlah kalian, enggak ada. Itu hanya pada saat Nabi saja dan pada saat kenabian saja. Sahabat juga ngerti setelah itu. Di Madinah enggak ada sahabat yang ngumpet di dalam gua, tidak. Para sahabat cerdas tahu bahwa ini udah selesai zamannya Nabi. Hadisnya sahih. Diamalkan enggak selalu. Semua hadis antum pakai nanti bahaya juga. Ada hadis-hadis tentang Rasulullah kawin lebih dari 4 kali. Kau berantem jadi urusannya lain lagi, melanggar syariat. Hadisnya sahih. Jadi hati-hati juga. Pokoknya asal hadisnya sahih. Ya enggak gitu juga gitu kan. Jadi ini khusus eksklusif untuk Nabi. Nah, kasih disclaimer dulu biar antum enggak hantam kromo nanti. Jadi dikasih bawahnya ya. Jadi khalwah, memang Rasulullah jadi senang khalwah. Apakah Rasulullah punya senang sebelumnya sudah ada kecenderungan itu, tapi belum. Jadi ini dalam rangka satu persiapan. 2-3 tahun sebelumnya Rasulullah sudah senang berkhalwah. Lebih senang lagi karena apa? Ada mimpi yang tadi bisa dibenarkan. Ru'ya as-sadiqah. Ini memahaminya harus utuhnya. Falam yakun syai'un ahabu ilaihi min an yakhluwa wahdah. Nah, ini keterangan lagi, dan tidak ada yang lebih disukai oleh Nabi SAW setelah masa-masa itu, menjelang masa-masa itu, atau memasuki masa-masa menjelang kenabian itu, kecuali Nabi SAW menyendiri sendiri, ya, atau berkhalwat sendirian. Dan memang Rasulullah kemudian mencari tempat yang kondusif untuk itu. Karena perlu diketahui Mekah itu walaupun masih kecil dulu kotanya, tapi sudah hingar-bingar. Karena Mekah ini kan
apa namanya, merupakan kota persinggahan, kota perdagangan, ya. Memang dulu apa namanya, menjadi tempat perlintasan perdagangan. Jadi perdagangan dari Yaman di selatan, Syam dari utara, Irak dari timur, dan dari barat tuh Habasyah. Itu memang sebuah kota yang banyak orangnya. Sehingga memang wajar juga kalau kejahiliahannya itu makin menjadi-jadi. Itu nanti akan kita jelaskan pada waktunya. Nah, itu membuat Nabi SAW kemudian mencari tempat yang dia bisa merenungi dan mempersiapkan dirinya dalam menghadapi tugas seperti apa. Nabi juga pada waktu itu tidak tahu. Itu halaman 434, 435 kitab Raudhul Unuf. Penjelasannya banyak itu di bawah-bawah. Oke, lanjut kita. Jam ini sebenarnya sudah habis waktunya. 15 menit lagi lah ya, 10 menit lagi. Satu bagian lagi ya supaya komplit ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradahu Allahu bikaramatihi wabtada'u bin nubuwah. Sama nih, mengulangan aja. Kana idza kharaja li hajati. Nah, ini satu lagi persiapan. Kalau tadi dibuat Rasulullah itu tenang dan menikmati kesendirian. Nah, kali ini Allah ingin menyapa. Namun belum menyapanya secara langsung dan belum melalui apa namanya malaikat Jibril alaihissalam, juga belum. Tapi sudah dilakukan persiapan untuk itu. Karena idza kharaja li hajatihi, ketika Rasulullah biasa sebagaimana orang-orang Quraisy pada umumnya, ketika mau buang hajat, punya panggilan alam, ya, mau ke belakang kalau bahasa kita, atau BAB, BAK begitu. Ab'ada hatta tuhsara anhul buyut. Biasa mencari tempat yang jauh, menjauh sehingga tidak terlihat atau jauh dari rumah-rumah orang Mekah. Jadi orang Mekah ini tidak punya kamar mandi di rumahnya, tidak punya kamar mandi atau tempat pembuangan seperti sekarang, bahkan di dalam kamar. Kan kalau di hotel itu kan statusnya di dalam kamar. Jadi zaman dahulu orang kalau mau buang kotoran, buang air besar maupun buang air kecil, itu memang mencari wadi-wadi atau tempat-tempat yang jauh dan menjauhlah dari rumah-rumah. Seperti itu. Ini hadisnya juga hadis sahih. Juga nggak boleh diikutin lagi, jangan sampai nanti antum gali-gali lubang, buang air situ. Kenapa Rasulullah begitu? Nah, Rasulullah nggak nyuruh begitu. Di zaman Rasulullah terjadi begitu, tapi tidak disuruh. Ya, dan itu sesuatu hal yang nanti kita kembangkan. Jangan dibongkar kamar mandi di rumah, itu udah benar. Tapi waktu itu di zaman Rasulullah tidak dilakukan seperti itu. Wa yufdi ila syi'abi Makkah. Kemudian Rasulullah SAW biasanya ketika sampai di salah satu dari syi'ab, ya, syi'ab itu semacam apa namanya, daerah antara dua tebing. Kalau kita sekarang lembah, ya. Wadi itu sebenarnya bantaran kali. Itu ada peta. Bentar. Ini ada peta kota Mekah, ya. Peta kota Mekah, nggak tahu kelihatan nggak di sini. Ada kota Mekah. Nah, ini yang disebut dengan, kelihatan nggak? Wadi-wadi itu seperti ini. Ini ada gunung, ada bukit-bukit nih. Kemudian ada wadi. Nah, ini Ka'bah di tengah-tengah sini. Ini menyebar. Ini zaman ketika Rasulullah menjadi nabi atau menjelang kenabian itu, Mekah cuma segini aja nih. Ya, belum ada hotel bintang 5, belum ada. Ini jalan-jalan. Nah, jadi mencari jalannya ke sini. Jadi saya bisa mengapresiasi jauh sekali rumahnya. Ya. Jauh, mencari tempat yang jauh. Nah, ketika di tempat-tempat jauh inilah kejadiannya. Tapi di mana tempatnya nggak dikasih tahu dan mungkin tidak penting. Dan kalaupun dicari sekarang mungkin nggak ketemu lagi. Jadi sampai di wadi-wadi itu salah satunya. Wabutuni audiyatiha. Jadi kadang-kadang di syi'ab, kadang-kadang di pinggir-pinggir apa namanya, jurang-jurang itu, atau kadang-kadang fi butuni audiyatiha, atau di dasar dari sebuah wadi yang kosong tentu saja. Fala yamurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajari wala syajari. Dan Rasulullah tidak berpapasan dengan apapun kecuali pohon-pohon, batu-batu dan pohon-pohon. Illa qala, ketika setelah selesai apa namanya buang hajat tadi, tiba-tiba ada perkataannya, atau
Rasulullah tidak mendengar sesuatu apapun, atau ya karena memang batu dan pohon-pohon atau semak-semak, sebenarnya tidak ada pohon-pohonnya di situ, maksudnya syajar itu semak-semak, brush gitu ya. Itu ada suara, yang saya tidak menyebutkan manusia karena memang tidak ada manusia di situ. Illa qal, kecuali mendengar atau ada yang berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah, ya, keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Insya Allah ya, ada yang ngomong begitu. Siapa yang ngomong itu? Dari yang diriwayatkan oleh siapa? Dari Wahadatsani Abdul Malik bin Ubaidillah bin Abi Sufyan bin Allai ibni Jariyah Al-Thaqafi. Nah, kemudian perkataannya tadi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Rasulullah sendiri, Muhammad SAW sendiri belum tahu kalau namanya itu Rasulullah. Dan dia tidak pernah merasa jadi nabi. Tidak ada cita-citanya mau jadi nabi. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ketenangannya tadi, makanya Imam Syu'ali mengatakan, jadi mimpi-mimpi di awal itu, kafalaki subuh itu membuat dia tenang. Efeknya adalah dia tidak terlalu khawatir dalam kesendiriannya, ya. Sehingga ketika ada kata-kata tadi, ada yang mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah, dia tenang juga. Namun tetap saja sebagai nalurinya sebagai manusia, melihat Rasulullah ke sekitarnya. Ya. Fayaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu wa an yaminihi wa shimalihi wa khalfahu fala yara illa syajara wal hijarah. Kemudian Rasulullah berpaling atau menoleh begitu ke sekitarnya, haulahu. Baik itu di kanannya, wa an yaminihi wa shimalihi wa khalfahu, ke belakangnya. Depannya nggak ada. Depannya kan sudah dilihat. Dan tidak ada yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW kecuali pohon, maksudnya kecuali semak-semak dan pohon-pohon. Udah. Tapi perkataan itu terus terjadi. Maka Rasulullah SAW kadzalika yara wa yasma. Yang dilihat Rasulullah itu saja, tidak ada apa-apa, dan tapi yang didengarkannya selalu Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi siapa yang menyapa itu, Masya Allahu an yamkutha, dan terus terjadi itu sebagaimana ketentuan atau keinginan dari kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pohon-pohon tadi, semak-semak dan batu-batuan tadi menyapa Nabi. Besok harinya lagi Rasulullah mencari tempat yang lain berbeda dari tempat yang tadi itu, sama seperti itu. Maksudnya an yamkutha tadi terus berlaku seperti itu. Jadi bisa dibayangkan lah, kita ke mana itu lagi camping gitu kan, biasanya kalau lagi camping juga kita cari tempat kan untuk buang kotorannya, buang hajat kita. Nah kalau kita ada yang tiba-tiba Assalamualaikum Agung, wah itu saya pasti loncat, kaget pasti. Kita nggak nyangka ada manusia kan, dan kalau di zaman kita ya pastinya manusia, kalau enggak jin. Tapi kalau jin juga nggak gitu-gitu amat lah. Ya, jadi Rasulullah tenang. Nah ini salah satu ketenangan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Baru setelah itu, dan itu terjadi beberapa kali, beberapa waktu. Sampai Rasulullah juga akhirnya sudah terbiasa disalam. Dan dia tidak tahu juga mau nyalamnya, tidak ada keterangan Rasulullah menyalam balik, ya tidak perlu menjawab kan kalau batu ngomong. Nah, jadi Rasulullah ya tenang aja, ya, tenang saja. Tsumma ja'ahu Jibril. Nah, ini semua kejadian berlaku terus sampai Rasulullah bertemu dengan Jibril, sampai ditemui oleh Jibril alaihissalam. Bukan Rasulullah yang menemui Jibril, tapi Jibril yang menemui menemui Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bima ja'ahu min karamatillah. Membawa padanya yaitu suatu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu. Wa huwa bihira'i fi syahri Ramadan, dan itu nanti perjumpaannya tidak di tanah lapang, tidak di lembah, tidak di tebing-tebing, di tengah-tengah aliran bantaran sungai, bukan. Kejadiannya bihira, di gua Hira fi syahri Ramadan, dan itu terjadinya di bulan Ramadan. Nah, bagaimana ceritanya Rasulullah ada di dalam gua Hira? Nah, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, ya. Abdullah ibn Zubair,
ini anak dari Az-Zubair bin Awam, tentu saja dari abinya, dari orang tuanya, dari Az-Zubair bin Awam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Hira'in. Ini terjadi karena Rasulullah pada waktu itu sudah senang untuk mujawarah, ya, yujawiru mujawarah. Mujawarah itu adalah menyendiri, ya, atau berada di sekitar lah, berada di satu tempat. Fi Hira'in. Rasulullah sudah terbiasa, kemudian kalau dalam menyendirinya itu mencari gua. Dan bukan hanya di Hira, tapi kejadian ketika turunnya wahyu Rasulullah lagi di Hira. Jadi Rasulullah memilih beberapa gua-gua yang lain, tapi kebetulan yang paling sering Rasulullah datangi itu di Gua Hira. Nah, untuk Gua Hira ini min kulli sanatin syahron. Setiap tahunnya, kalau bicara setiap tahun berarti bukan terjadi satu tahun saja. Jadi Rasulullah sudah sering berada di gua itu. Jadi anggapan bahwa Rasulullah ke gua, terus tiba-tiba ketemu, seolah-olah ini pertama kalinya ke gua, dan kemudian di dalam gua itu tertidur dan dibangunkan oleh Jibril. Bukan pertama kali ke gua dan ketemu Jibril saat itu, tidak. Lebih dari 1 tahun. Nah, dalam 1 tahunnya, min kulli sanatin syahron. Dalam 1 tahunnya kurang lebih sebulan. Dan sebulannya pun tidak berturut-turut. Makanya tadi min kulli sanatin syahron. Jadi setiap tahunnya, approximately, each year, kalau diterjemah bahasa Inggris mungkin lebih ngeh kita itu ya, each year for 1 month. Jadi dalam 1 tahunnya itu ada 30 hari. Ya, 30 harinya bisa 2 hari di bulan ini, 3 hari di bulan ini, 2 hari di bulan ini, 1 hari di bulan itu. Tapi kalau di total dalam 1 tahun, ya, orang Arab ngitung tahunnya kan dari Muharram, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah itu berarti bulan ke-12. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah. Kok ada yang lompat 1 ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syawal dulu. Nah, lupa Syawalnya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ngitungnya begitu. Jadi ya tersebar di antara bulan-bulan itu. Nah, pas yang sebarannya yang di Ramadan, dan ingat Ramadan bukan bulan puasa waktu itu. Kan bulan puasa Ramadan menjadi bulan puasanya kaum muslimin itu baru terjadi tahun kedua Hijriyah. Ketika turunnya kutiba alaikumusiyam, itu turunnya tahun kedua Hijriyah. Jadi para sahabat ketika 13 tahun bersama Nabi di Mekah itu tidak ada puasa Ramadan. Setelah hijrah ke Madinah juga tidak ada puasa Ramadan di tahun pertama. Di tahun kedua baru ada. Makanya ketika berangkat ke Badar itu berangkat dalam keadaan berpuasa. Tahun pertama disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sudah ada dari sejak orang Arab menentukan bulan-bulan. Jadi jangan kaget. Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah memang sudah ada bulannya jauh sebelum ada haji dalam syariat Islam. Dan memang haji pun sudah ada di zaman jahiliyah, tapi dengan kejahiliyahannya. Ya, yang kemudian kita kenal itu. Nanti kita bahas semua. Jadi supaya nggak bingung saya kasih tambahan informasi. Jadi Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Jadi bulannya sudah ada. Bukan bulan puasa datangnya itu. Bulan Ramadan. Jadi beda ketika kita berbicara bulan Ramadan sebagai tahun pertama kalinya turun wahyu, dengan bulan Ramadan ketika kita ngomong sekarang ada mana konotasi, ada makna tersiratnya. Jadi perlu diketahui. Ini min kulli sanatin syahron wa kana dzalika mimma tahannuts. Nah, ini menjawab pertanyaan. Pasti ada yang nanya, ngapain di gua sampai sebulan per tahunnya, sampai 30 hari per tahunnya itu? Ngapain Rasulullah di sana? Tahannus. Tahannus dalam bahasa Arab artinya tahannuf atau tabarrur. Alhamdulillah Ibnu Hisham ini ahli nahwu sorof. Jadi ketika menelaah hadis itu dia jelaskan secara bahasa, dia jelaskan secara konteks hadisnya, dan dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengannya. Dan kemudian disyarah pula oleh Imam As-Suhaili. Jadi komplit insyaAllah. Tahannus bihi Quraisyun fil jahiliyah. Nah, ada keterangan juga. Rasulullah SAW melaksanakan di dalam Gua Hira itu
min kulli sanatin syahron tadi, di dalam 1 tahun itu sebulan itu aktivitasnya tahanus. Tahanus ini tabarrur. Tabarrur itu mendekatkan diri, asal kata dari birro. Birro, kalau kita orang yang berkhidmat kepada orang tuanya disebut orang yang birrul walidain, melakukan kebajikan kepada kedua orang tuanya. Albir, ya. Itu nama masjid yang dulu saya paling benci. Kenapa? Lu kok benci sama masjid, Ustaz? Karena Albir itu masjid yang dibangun di daerah Jakarta Barat situ, di komplek industri pabrik bir bintang. Kurang ajar sebenarnya. Ya, Albir itu kan, bir itu kan sebenarnya kan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan itu orang yang melaksanakan barro, birru. Bisa juga maknanya berlepas, tapi disematkan ke masjid. Ya, mungkin mau diplesetkan kepada bir bintangnya itu. Ya, itu fakta-fakta. Mudah-mudahan sudah diganti ya. Bagusnya masjid di komplek pabrik bir itu At-Taubah harusnya. Ya, At-Taubah bukan Albir, supaya orang itu tobat, berhenti kerja dari situ, tutup pabriknya. Harusnya begitu. Kok saya nyasar ke sana? Karena bicara ini tadi tabarrur ya, asal katanya tabarrur. Jadi menjelaskan tahanus. Apa itu tahanus? Kebiasaan. Jadi tahanus itu adalah satu kebiasaan orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy di zaman jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa di zaman itu zaman jahiliyah, tapi ada orang baik. Jadi ada orang Quraisy yang baik di zaman jahiliyah, iya. Walaupun sangat minoritas. Dari mana kita tahu ya? Keluarga Banu Hashim. Keluarga Banu Hashim banyak yang baik. Keluarga Abdul Muthalib banyak yang baik. Jadi tidak seluruh keluarga itu jahil di zaman jahiliyah menjelang kenabian. Seperti itu. Dan mereka mengetahui, oh Muhammad lagi kemana? Ke Gua Hira. Ngapain? Tahanus. Orang itu mengerti. Kenapa? Memang Muhammad orang baik. Gitu. Mereka nggak ikut-ikutan kita. Orang-orang Quraisy yang lainnya menyembah berhala. Rasulullah nggak pernah menyembah berhala. Sehingga kalau ketika Rasulullah ke Gua Hira, orang tahu, oh, wah iya ya, hebat ya zaman gini. Kalau sekarang kan banyak orang begitu, oh dia orang suci, orang baik. Ya. Tapi dia sendiri lagi melakukan maksiat, tapi tahu itu orang baik. Sama kayak apa orang yang mabuk itu kan, Pak Haji ke masjid ya, gitu. Lagi mabuk pagi-pagi, Pak Haji tahu dia Pak Haji itu ke masjid, tapi dia tidak tergerak ke masjid, tapi dia tahu ke masjid itu perbuatan orang baik. Jadi ketika dikatakan wa kana dzalika mimma tahannutsu bihi Quraisyun fil jahiliyah. Jadi maknanya di dalam. Ini nggak bisa ngebut-ngebut. Makanya kalau ada yang ngasih, bisa nggak jelasin ini dalam 1 jam, 1 jam setengah? Saya bilang nggak bisa. Kalau ada yang bisa, saya juga kepengen dengar. Gimana jelasinnya komplit tapi cepat gitu. Saya nggak mampu. Jadi Rasulullah tadi saya review lagi karena ini sudah habis sebenarnya. Review lagi Rasulullah SAW pertama kali dapat ru'yah sodiko, mimpi yang membuat Rasulullah senang melakukan khulwah. Khulwah itu adalah aktivitas introspeksi diri secara sendirian. Makanya khulwah ditambahi wahdah, sendiri. Kemudian Rasulullah ketika buang air itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang aslinya tidak bisa ngomong jadi ngomong. Batu sama semak-semak itu aslinya nggak bisa ngomong. Tapi diperintahkan Allah untuk menyapa makhluk yang mulia yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan sapaan assalamu alayka. Rasulullah tidak jadi takut. Ya, tidak jadi takut. Nah, setelah itu barulah kemudian Rasulullah mencari tempat, yaitu di gua. Salah satunya Gua Hira. Berapa kali ke sana? Dalam 1 tahun, dalam 1 tahun, dalam 12 bulan, 1 bulan. Ya, tersebar. Berapa tahun melakukannya? Yang jelas lebih dari 1. Ya. Jadi ada yang, kalau Imam Syuaib mengatakan 2 tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelumnya. Jadi sudah lama melakukan itu, sampai ke titik Allah sudah tetapkan ini siap. Siap. Barulah diperintahkan Jibril datang. Jibril datang. Datangnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya belum identik dengan bulan puasa. Belum. Masih jauh. Kan 13 tahun dakwah di Mekah kan. Tambah 2 tahun dakwah di Madinah. Berarti 15 tahun setelah kenabian. Baru ada syariat memerintahkan
untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kebetulan bulan Ramadannya ini memang juga bulan di mana pertama kali wahyu turun. Makanya jadi klop makanya bulan Ramadan pertama disebut sebagai Syahrul Quran dulu sebelum menjadi Syahrul Syam. Gitu. Baru kemudian dikenal sebagai Syahrul Jihad. Kenapa? Karena di bulan yang sama terjadi perang Badar dan ditutup dengan perang Fatu Mekah. Jadi memahaminya secara kronologis, secara pentahapan dakwah, juga secara pemahaman kita akan sirah nabawiyah. Makanya pentingnya itu kalau cuma baca hadis kadang-kadang tidak dapat keterangannya, kalau tidak disyarahkan oleh para ulama kita ngayal gitu nantinya. Liar pemikiran kita. Akhirnya makanya banyak orang awalnya ngaji terus tiba-tiba jadi komunis seperti pengajian-pengajian yang dahulu digelar di Syarikat Islam di Semarang. Makanya kalah debat dengan Semaun, kalah debat dengan ini. Akhirnya orang-orang yang tadinya ngaji akhirnya kok ikut ke sana. Itulah pentingnya ada yang menjelaskan itu, tidak bisa sekedar kita. Yang penting saya baca lah, pokoknya pegang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, awas bisa sesat juga kalau cuma pegang itu. Jadi makanya tarik nafas kita ini kalau ngelihat orang begitu bersemangat. Senang ngelihat orang bersemangat, tapi cuma takut nih. Saya takut ngelihat orang semangat banget itu. Semangatnya sambil ngaji juga, sambil belajar juga, jangan semangat doang. Gitu. Jadi tahanus ya. Tahanus dari tabarrur. Tabarrur itu adalah sesuatu wa kana dzalika mimma tahannutsu bihi Quraisyun fil jahiliyah. Jangan dipotong-potong, fil jahiliyah. Selama jahiliyah orang Quraisy tahu ada orang-orang yang baik di kalangan mereka. Kok nggak diperangi? Ya belum, karena Rasulullah belum diperintahkan untuk mendustakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kan baru ada konflik setelah tahun ketiga kenabian. Ketika Rasulullah mulai harus mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil. 3 tahun pertama bicara tentang penguatan. Setelah itu, ketika harus menyampaikan secara terang-terangan, nah barulah terjadi perlawanan. Orang Quraisy, kalau cuma ngaji-ngaji sendiri silakan, tapi ketika sudah mencela Lata dan Uzza, berantem urusannya. Jadi harus difahami tahapan-tahapan ini. Seperti itu. Dan inilah yang dikenal oleh para ulama sebagai fikih dakwah nantinya. Makanya para ulama menyusun, dakwah itu harus begini, mengambil ibrah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dah, selesai dah, kebanyakan dah. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Begitu panjangnya ya, emang Sirah Nabawiyah gitu ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada disclaimer juga ya. Jadi karena waktunya juga udah ingin menunjukkan time out. Jadi teman-teman sekalian mohon untuk persiapkan satu pertanyaan. Jadi insya Allah saya akan membuka untuk satu pertanyaan. Ya Ustaz ya? Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Siap. Ya, satu pertanyaan. Tapi sebelum itu saya ingin membuat trigger gitu ya untuk teman-teman sekalian dengan rangkuman yang tadi udah disampaikan oleh Ustaz Agung. Yang pertama ada tentang esensi dakwah gitu ya. Yang pertama yaitu dakwah itu sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Dakwah harus ke seluruh manusia gitu ya. Terus dakwah itu sebagai kabar gembira sekaligus peringatan gitu ya. Dan juga teman-teman sekalian kita dapat juga nasihat gitu ya di pagi hari ini, kajian pagi hari ini. Yang pertama itu adalah perbanyak bersyukur akan nikmat Allah. Yang kedua, beramal solih untuk gapai ridha Allah gitu ya. Dan yang ketiga, ada berikanlah berkah keturunan. Ya, berkah keturunan dan generasi gitu ya, kita sendiri. Terus yang keempat dan kelima ada bertaubat kepada Allah dan menjadi barisan dari kaum muslimin gitu. Dan terakhir ini juga penting ya untuk kita ya, bahwasannya kita harus juga birrul walidain gitu ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk teman-teman sekalian, dipersilahkan yang ingin bertanya untuk langsung ditulis saja di kolom chat. Formatnya nama _ izin bertanya. Jikalau itu nantinya teman-teman mau pakai mikrofon. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai tulisan, langsung aja nama,
underscore pertanyaannya. Tafadhol, teman-teman. Ada? Oh, belum ada nih ya, sepertinya. Mungkin alhamdulillah insya Allah udah clear semua kayak ini Ustaz ya. Jadi udah pada Mudah-mudahan. ngerti semua. Masya Allah. Nah. Belum Jadi ada. gimana? Nggak ada? Oke. Kalau gitu Anies sendiri sebagai MC boleh nanya nggak nih Ustaz? Boleh. Boleh, silakan Masya Allah. Agrandi. Tabarakallah. Iya Ustaz. Tadi menyangkut dengan apa ya? Ya tentang hadis ya Ustaz ya tadi terkait dengan sekarang itu kan apa namanya kita tahu bahwasannya ada hadis yang mana apa namanya tingkatannya itu belum kuat gitu ya. Kayak misalkan yang minal aidin wal faizin gitu. Terus harusnya kan yang ada itu kan taqabbalallahu gitu ya. Karena kan di sirah ini kan kebanyakan dari hadis gitu ya Ustaz ya. Jadi Ane pengen nanya sih Ustaz, gimana caranya kita gitu ya. Mungkin ini udah tanya-tanya tapi untuk mengingatkan kembali ya Ustaz. Gimana cara kita menyikapi adanya hadis tersebut gitu Ustaz. Yang mana sebenarnya ada hadis yang lebih bisa dibilang lebih mutawatir lah gitu. Ya Gitu. sebenarnya untuk apa namanya doa gitu ya, untuk sapaan dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak ada cuma satu tuh tidak. Dan hadis juga apa namanya dari yang sahih ke hadis yang hasan, bahkan hadis dhaif juga untuk sapaan-sapaan seperti itu bisa dipakai, tidak harus dihilangkan gitu. Karena kan yang dhaif itu bisa jadi hanya sanadnya saja. Tapi ketika ada hadis-hadis yang lain naik derajatnya, ketika ada sapaan serupa dari hadis yang lain, kan untuk menentukan suatu hadis itu lemah atau tidak itu kan ulama juga mengkomparasinya dengan hadis-hadis yang banyak, bukan hanya cuma satu. Jadi ya kita harus lihat juga keterangan-keterangan itu. Jadi tidak usah khawatir dengan bahwa hanya ada satu versi, itu hampir tidak ada. Apalagi untuk sapaan, untuk doa, untuk apa namanya menghormati sesuatu atau memberikan suatu penghargaan, itu pasti banyak karena Rasulullah SAW berinteraksi dengan berbagai apa namanya dalam berbagai kesempatan bersama sahabat. Jadi tidak juga ada satu versi saja. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum juga boleh. Mau minal aidin wal faizin setahu saya bukan hadis itu, tetapi manakala ucapan itu disusun dari apa namanya satu kebaikan atau suatu walaupun athar sifatnya, jadi tidak sampai kepada Rasulullah, mungkin dari ucapan sahabat juga kalau mau dipakai tidak masalah. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya apa namanya jadi pembahasan itu bukan halal dan haram gitu, bukan halal dan haram, tetapi ya mau menggunakan yang mana, karena sapaan manusia nyampai hai saja juga enggak apa-apa, hai halo gitu enggak apa-apa, tapi memang sebaiknya kita untuk mencirikan. Jadi kan sebenarnya ya kalau namanya ketemu sama orang di jalan juga hai juga boleh, tapi kalau kita sudah tahu persis nih, kita berhenti di depan masjid, ada orang keluar dari masjid, masa hai gitu kan, pastilah assalamualaikum Ustaz gitu kan ya. Dilihat kepantasannya juga gitu kan. Walaupun memang sapalah dengan assalam ya, itu ya ambil itu. Tetapi suatu saat kita ketemu sama orang kita nggak kenal siapa dia, ya kita mau mulai dengan ya, cara yang paling netral, kita sebut halo gitu ya, bukan oleh orang luar negeri gitu kan. Nyapa-nyapa begitu nggak ada hukum, maksudnya hukumnya harus begini, kafir gitu, nggak boleh juga gitu. Walaupun benar dia kafir, tapi nggak ada juga ketidakpantasan untuk ngomong seperti itu. Gitu kan? Kecuali para ulama lagi kumpul untuk membahas tentang halal dan haram, sebuah fatwa. Nah itu perlu menggunakan kalimat-kalimat yang memang tidak ambiguous gitu. Tapi kalau kita hidup sehari-hari mau nyapa orang mikir loh dalilnya apa nyapa orang tuh sunnah gitu. Nyapa orang itu ya Allah. Jadi jangan juga kita jadi serba kaku, serba susah gitu ya. Walaupun bisa dipahami mungkin maksudnya takutnya salah ya. Tapi
kita harus lihat konteksnya juga, lihat keadaannya juga. Gitu ya. Rasulullah SAW adalah figur yang memang semua sisi ada. Jadi semua sisinya ada, bisa kita lihat dari berbagai aspek. Gitu. Jadi tidak semuanya harus ditimbang dengan halal dan haram, lagi menyapa. Tinggal masalahnya mungkin ada contohnya atau tidak. Kalau tidak ada contohnya, ya itu melanggar syariat atau tidak. Karena ada juga yang nggak ada contohnya, tapi boleh dilakukan. Terkait dengan muamalah juga seperti itu. Yang perlu sangat hati-hati itu ketika mengeluarkan hukum yang sifatnya halal dan haram. Halal dan haram juga kan ada halal, ada yang haram, ada yang mubah ya. Kemudian ada juga yang dibenci ya, ada yang makruh. Nanti halal haram, terus sunnah juga kan istilah-istilah yang berbeda-beda. Nanti dipakai ulama usul fikih, sunnah apalagi. Ahli fikih sunnah lain lagi nanti dan sebagainya. Jadi perlu juga kita mengetahui istilah-istilah itu. Jadi jangan terlalu khawatir kalau urusan begitu. Siap. Barakallahu fikum. Ya, Ustadz, Afwan nih Ustadz. Ternyata ada yang nanya lagi nih Ustadz. Ya, silakan. Oke Ustadz. Dari Famila Takhwifa, izin bertanya Ustadz, bulan Ramadan yang kita kenal dengan bulan pengampunan, asal-usulnya berkaitan dengan peristiwa apakah Ustadz? Jazakallahu khairan. Wa iyaki. Bulan pengampunan jadi ya, Syahrul Taubah ya maksudnya begitu ya, Syahrul Taubah. Agak jarang saya dengar ya, yang paling terkenal itu kan Syahrul Quran karena memang di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Kemudian Syahrul Siyam karena kemudian diperintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Syahrul Jihad kita kenal karena banyak perjuangan di bulan Ramadan seperti Badar dan Fathul Makkah. Kalau dijadi Syahrul Taubah itu boleh-boleh aja kalau mau dijadikan Syahrul Taubah karena apa? Mungkin selama ini kita banyak dosa. Tapi bertobat tidak harus nunggu Ramadan sebenarnya. Bertobat yang paling bagus itu ya tidak jauh dari kesalahan yang kita buat sebenarnya. Semakin dekat semakin bagus karena kekhawatiran kita kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, mendapati kematian. Jadi kalau bisa sebelum mati kan, kalau setelah mati tidak ada taubat lagi. Jadi taubat itu as soon as possible. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi tidak harus menunggu Ramadan. Tapi kalau Ramadan mau dijadikan momen untuk bertobat, tidak salah, bagus juga. Tapi saya jarang dengar ini istilah Syahrul Taubah. Tapi boleh tidak juga salah. Orang mau bertobat di bulan Ramadan, afdal, ya, lebih bagus lagi. Tetapi jangan sampai dia belum sempat bertobat, belum sempat dengan taubatan nasuha, baik secara niatnya, baik secara lisannya, ya, dan amalan-amalannya sebelum datang Ramadan. Kalau saya seandainya ada seperti itu, ya melakukannya secepat-cepatnya. Nanti Ramadan mau diperbaharui, ingat lagi masa lalu, mau tobat saat itu juga boleh. Tapi saya jarang menemukan istilah Syahrul Taubah disematkan kepada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin saya keliru. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga menjawab ya, Famila. Baik, jazakallah khairan katsiran atas jawabannya Ustadz Agung dan teman-teman sekalian atas kehadirannya di kajian sirah pada pagi hari ini gitu ya. Dan semoga kita akan bertemu kembali di kajian sirah selanjutnya yang insya Allah kita bakal bersama lagi gitu ya, melanjutkan kajian-kajian selanjutnya. Untuk teman-teman, sebelum kita menutup, ada baiknya marilah kita sama-sama mengucapkan istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Lalu kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan marilah kita sama-sama menutup dan menyempurnakannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Agung yang udah ngasih ilmunya Ustadz ya, jazakallahu khairan katsiran atas berkah paginya ini ya. Semoga teman-teman juga menjadikan kajian ini tidak menjadi sebuah wacana aja, tapi bisa diimplementasikan gitu ya di kehidupan nyata, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya sendiri sebagai MC Grandi Drojaton mengundurkan diri, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin.
yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu. Jazakallahu Ustaz. Hmm. Barakallahu fikum. Masih banyak Fikum. teman-teman semua ya. Oke, Ane izin live ya. Assalamualaikum.